Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah rabbil alamin. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Nuwun sewu, kula dari ngadeg mawon nggih. Maca ning HP ra ketok, tapi enggak dewekan ketan. Perkenalkan, saya ini wakil dari Pak Kepala, yang juga mungkin dari Pak Kasih Pontren, karena materi saya itu tentang pos kesehatan pondok pesantren, yang kalau saya membidaninya di madrasah, tapi karena kepatah terus narasumber untuk pos pesantren, ya nanti kami menyampaikan informasi sedapatnya. Dan ini juga informasi terbaru untuk saya sebagai narasumber. Nanti bareng-bareng kita simak bersama tentang materi pos pesantren. Sebagai coach hari ini, catatan kita bahwa Allah tidak pernah memberikan kita itu fakir, tapi memberikan kita itu cukup dan lebih. Hanya fakir itu perasaan kita saja, karena mindset kita yang menjadikan kita itu fakir. Ini pembuka saya. Nanti waktunya doa terlalu lama, maka tak buka sedikit saja untuk renungan kita hari ini. Bapak Ibu yang saya hormati, narasumber yang saya hormati, untuk menyingkat waktu, karena nanti kita akan masih ada materi yang lain. Materi yang kedua tentang yang atas ya Mbak, pos pesantren. Ini saya tulis di sini butuh sinergitas untuk sukseskan program pos kesehatan pondok pesantren. Bapak Ibu yang saya hormati, kabar setelah sampaikan bahwa ternyata di Kementerian Agama itu ada pondok pesantren, membina pondok pesantren, yang di pondok pesantren itu tidak hanya pondok yang kita lihat itu, ternyata di sana itu ada madrasah diniyah, kemudian TPQ yang di dalamnya itu semuanya mengelola orang, sehingga tentang kesehatannya pun juga harus diperhatikan. Oleh karena itu, dengan muncul kata pos pesantren pada hari ini, lahan kita semakin luas ini, Bunda Sulis. Ternyata orang gurne madrasah kok UKSG di sekolah kok. Ternyata di pondok pesantren yang mengelola Madin TPQ dan mungkin juga madrasah di sana itu harus ada pos kesehatannya, dan itu belum tersentuh mungkin ya. Bahkan saya baca-baca itu yang ada pos pesantrennya itu di pondok pesantren Mantriano, bahkan saya juga belum pernah TPUKS di kecamatan, apalagi ya ini jadi lahan baru untuk kita semuanya. Kayak monggo malah tim penilaian Kabupaten Sehat ini langsung meluncurnya ke pos pesantren, ada enggak ya, itu malah kelabaan sekarang ini. Jadi hari ini ada pemahaman baru, informasi baru, lahan baru untuk mungkin ada waktu sekali-kali kita akan menengok ke pondok pesantren apa di situ sudah ada pos pesantrennya. Banjarnegara akan menginformasikan bahwa pondok pesantren itu ada 127 lembaga. Yang pondok pesantren itu biasanya pesantrennya akeh lah ratusan ya. Artinya kalau ratusan itu dikalikan 127 saja sudah berapa ribu yang harus kita perhatikan kesehatannya. Kemudian Madin Madrasah Diniyah itu ada 292 lembaga. TPQ itu ada 1070. Jumlah santri di Banjarnegara ini yang di pondok ini sekitar 7.809 orang. Ini jangan terlepas, ini udah perhatian kita semuanya. Konsep dasar tentang pos pesantren ya sama dengan itu ya. Kalau kita bicara di mata UKS
UKM, ya di pondok pesantren ini namanya pos pesantren, yaitu sebuah lembaga upaya kesehatan lingkungan yang bersumber daya masyarakat (UKBM) di lingkungan pondok pesantren dengan prinsip dari, oleh, dan untuk warga pondok pesantren yang mengutamakan pelayanan promotif, preventif, kuratif, dan rehabilitatif. Kenapa pesantren penting? Karena merupakan institusi lembaga yang sangat strategis untuk menghasilkan dai kiai yang menjadi promotor, motivator, dan informator sekaligus mobilisator dalam membahayakan perilaku hidup sehat ya. Artinya di pondok itu akan suatu saat diharapkan juga bahwa muncul di sana para dai baru, mereka sudah terbekali dengan pola hidup sehat (PHBS), sehingga nanti bisa ke penyuluh sambil berdakwah menyuluh tentang kesehatan. Regulasi pos pesantren itu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945 menyatakan bahwa di pasal 28H-nya itu ayat 1, setiap orang berhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Maka misalkan ada 7.809 santri itu perlu diperhatikan kesehatannya, itu tugas negara. Kemudian Permenkes nomor 1 tahun 2013 tentang pedoman penyelenggaraan pemberian pos kesehatan pesantren. Kemudian PMA nomor 30 tahun 2020 ini tentang penyelenggaraan pondok pesantren yang mempersyaratkan harus ada layanan kesehatan di pondok itu. Agar tidak ada ya tak diizinkan. Kemudian Perbup ini mohon maaf ini ya, Perbup ini saya jawab di nomor 23 tahun 2022 tentang pedoman ini yang sudah di Pak Tri kemarin PCS yang kemarin, tapi belum tapi sudah diberitakan sebelum nanti sosialisasikan ini. Ini regulasinya pos pesantren ada, jadi tidak abal-abal. Tujuan dan sasaran dari pos pesantren yang pertama tujuannya ya terwujudnya kemandirian masyarakat pondok pesantren dalam berperilaku hidup bersih dan sehat, sehingga bisa mengatasi permasalahan kesehatan dan bencana secara mandiri. Sasarannya adalah warga pondok pesantren, pak kiainya, santrinya, pengelola, pengajar, dan wali santri. Sasaran juga masyarakat di sekitar pondok pesantren, kemudian tokoh masyarakat, tokoh agama, lembaga swadaya masyarakat yang ada di sekitar pondok pesantren. Itu tujuan dan sasarannya. Dan saya dicatat nanti tak sama Mbak Rida. Fungsi pos pesantren itu sebagai tempat memberikan penyuluhan dan konseling kesehatan masyarakat, kemudian pembinaan santri sebagai tempat pelayanan kesehatan dasar sederhana. Jadi harapan kita itu di pondok pesantren itu ada seperti polikliniknya di sini ya. UKS-nya itu bentuknya poliklinik karena melayani ribuan atau ratusan anak yang ada di situ. Pengorganisasinya, kedudukan dan beban kerja terhadap puskesmas secara teknis medis itu pembinaannya adalah puskesmas ya. Jadi puskesmas nanti selain membina di UKM juga nanti membina di UKP pondok usaha kesehatan pondok pesantren. Terhadap pemerintah atau desa kelurahan setempat ini sebagai lembaga yang perlu dibina oleh juga tanggung jawab dari kecamatan dan juga nanti bersinergi dengan mitra pelayanan kesehatan yang ada. Syarat organisasi seperti itu. Kemudian syaratnya yang penting di pondok pesantren itu ada tempat yang persiapan khusus untuk dibangun swadaya sebagai tempat pelayanan kesehatan situ. Yang tanggung jawab siapa di pos pesantren itu adalah ada pos pesantren, kemudian pengelola pos pesantren, dan ada petugas puskesmas nanti. Mungkin suatu saat, karena saya melihat di Tanggo itu dengan RSI gitu, kerjasamanya dengan RSI bersinergi bersama. Ini secara administrasinya, kemudian pelaporannya secara berkala. Pos pesantren itu melaporkan secara tertulis kepada puskesmas sebagai sektor terdekat untuk kegiatan pembinaan dan pengembangan. Kemudian dibutuhkan puskesmas atau sektor terkait mengambil studi data untuk kebutuhan pelaporan ke tingkat atasan. Bapak Ibu yang saya hormati, hasil yang apa
sebagai agen penyuluh, penggerak dan pendidik kesehatan, pelaku aktif dari kesehatan di sekitar pondok. Memberikan nilai tambah pada dakwah yang disampaikan, bahkan nanti sebagai kader kesehatan. Sedangkan diharapkan dari pondok pesantren akan jadi contoh sebagai lembaga yang mengembangkan lingkungan permukiman dan institusi pendidikan yang bersih, sehat, rapi, dan sejuk. Dan yang terakhir diharapkan dengan poskesantren ini akan merubah image, merubah citra negatif tentang pondok pesantren. Kumuh dulu ya, tapi sekarang mudah-mudahan tidak lah ya. Bocah akhirnya pondok ya kudune kukur-kukur kayak gini ya. Kudikan harus. Ya poskesantren mudah-mudahan ya. Rasanya pondok, bali ini kayak contohnya kayak. Mudah-mudahan nanti dengan ini bisa mengubah citra negatif itu. Hasil yang berikutnya adalah adanya sarana layanan kesehatan terdekat bagi warga yang membutuhkan bantuan medis dengan tersedia tenaga kesehatan yang kompeten di sekitar pondok. Kemudian masyarakat sekitar pondok juga dapat merasakan hidup bersih nyaman. Ini perbedaannya poli BP dengan poli yang ada di poskesantren ya. Dikelola, kalau poli BP itu dikelola dengan harus izin dinas kesehatan. Kalau di poskesantren tidak perlu izin tapi seperti itu ya. Apa perlu izin sudah di yang poskesantren itu harus ada izin dulu Pak. Enggak ya, mandiri ya. Itu ya. Iya. Pelayanannya kalau di poli itu kan pelayanan kuratif, kalau di poskesantren itu bersifat preventif dan promotif. Ini bukan waktunya kurang lama. Saya cukup lagi ini untuk catatan nanti dibaca di rumah. Kemudian yang terakhir dari saya bahwa usaha poskesantren ini menjadi tambahan nilai ibadah kita semuanya karena kita melaksanakan Quran surat Ali Imran ayat 4 wal takum minkum ila khairil wa ya'muru bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar dan di antara kalian itu hendaknya segolongan umat yang menyuruh dalam kebaikan dan mencegah dari yang munkar. Mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Ini gambaran singkat tentang poskesantren menjadi kosakata baru kita, terutama TPUKS di kecamatan. Ternyata ada lahan baru. Kalau di kecamatan ada pondok pesantrennya, maka suatu saat kita juga harus menengok ke sana. Apakah ada poskesantrennya di sana? Kalau tidak, menjadi satu kita jadi untuk dibina di sana. Oke, itu informasi yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum.